Di balik sinar gemerlap Santiago Bernabeu dan kemegahan Real Madrid yang tak pernah padam, muncul sebuah kisah baru dari benua Amerika Selatan, kisah tentang bocah lelaki berusia 17 tahun yang menolak tunduk pada kemungkinan biasa dan memilih jalan penuh badai menuju keabadian. Namanya Franco Mastantuono. Madrid telah kembali melakukan hal yang mereka kuasai dengan sunyi, menemukan dan mencuri berlian mentah dari belahan dunia yang jauh sebelum dunia sadar akan nilainya. Dalam era baru yang menjauh dari filosofi Galacticos dan lebih condong ke arah investasi jangka panjang, Franco Mastantuono adalah simbol dari visi baru Los Blancos, muda, mematikan, dan syarat potensi. Lahir di kota kecil Azul, sekitar 300 km dari hiruk-pikuk Buenos Aires, Mastantuono tumbuh sebagai atlet sejati. Ia tak hanya bermain sepak bola, tetapi juga mengukir prestasi di lapangan tenis. Dan pada satu titik, masa depannya bisa saja berbeda. Ia bahkan sempat menolak undangan bergengsi dari Akademi River Plate demi mengikuti impian keluarganya di dunia raket. Namun takdir memiliki rencana lain. Pada 2019, saat River kembali datang memanggil, pintu itu akhirnya dibuka. Dunia sepak bola menyambut bocah ajaib ini, dan dalam sekejap ia mulai menulis ulang sejarah akademi klub legendaris tersebut. Pandemi sempat mengganggu perjalanannya, tetapi seperti seorang seniman yang tak pernah kehilangan sentuhannya, Mastantuono bangkit. Ia mencetak gol di setiap level, bermain jauh di atas kelompok usianya, dan memaksa perhatian manajer senior Martin Demichelis yang kemudian memberinya kesempatan di tim utama. Dan dari sana segalanya meledak. Gol pertamanya, sebuah tendangan voli sempurna di ajang Copa Argentina, mencatatkan namanya sebagai pencetak gol termuda dalam sejarah River Plate, melampaui legenda seperti Javier Saviola. Namun perjalanan itu tak selalu mulus. Ia sempat diabaikan oleh pelatih saat River Plate mengalami musim yang bergejolak. Ketidakkonsistenan di liga membuat klub terseret ke posisi kelima, dan Demichelis pun harus angkat kaki. Masuklah Marcelo Gallardo, sang maestro yang melihat sesuatu dalam diri Mastantuono. Dan di bawah arsitektur baru ini, anak muda itu mulai mekar seperti bunga musim semi di Buenos Aires. Puncaknya, sebuah tendangan bebas magis melawan Boca Juniors, yang seolah berasal dari skrip seorang legenda. Internet pun meledak, dan tak lama kemudian Argentina memanggilnya untuk mengenakan seragam albiceleste di level senior, menjadikannya pemain termuda yang tampil di laga kompetitif bagi tim nasional pria. Tak butuh waktu lama sebelum Eropa menyerbu, PSG sempat berada di garis depan. Uang bukan masalah, ambisi mereka membara. Tetapi Real Madrid datang dengan sesuatu yang lebih dari sekadar nominal. Mereka datang dengan sejarah, daya tarik, dan janji akan kejayaan yang abadi. Kesepakatan pun tercapai. 40 juta euro menjadi harga yang dibayar untuk membawa sang remaja ke Bernabeu. Bukan harga yang kecil, tetapi bagi Madrid, investasi ini mungkin menjadi penentu era baru kejayaan mereka. Franco Mastantuono adalah penggiring bola ulung dengan kaki kiri bak kuas pelukis jenius. Dari sisi kanan lapangan, ia menusuk ke dalam dan menciptakan kekacauan dengan umpan maut atau tendangan keras dari jarak jauh. Ruang sempit bukan halangan, justru panggung bagi kecerdasannya untuk bersinar. Ia bisa jadi seniman, bisa jadi algojo, dan jika tendangan bebasnya terus diasah, maka ia akan menjadi mimpi buruk bagi setiap kiper di Eropa. Namun seperti semua anak muda, ia masih memiliki sisi yang perlu dipoles. Ia terlalu bergantung pada kaki kirinya, membuat permainannya kadang mudah dibaca. Kaki kanan bukan senjata, melainkan titik lemah. Fisiknya pun belum matang sepenuhnya. Ia belum siap untuk duel udara melawan bek-bek bertubuh raksasa di liga seperti La Liga atau Liga Champions. Meski begitu, perbandingan dengan pemain seperti Phil Foden atau Dominik Szoboszlai terus mencuat. Ia punya DNA yang mirip, insting menyerang yang tajam, sentuhan pertama yang luar biasa, dan kepercayaan diri untuk mengambil risiko di momen besar.
Kepindahannya ke Real Madrid akhirnya diresmikan dan banjir reaksi pun tak terelakkan. Di antara kerumunan suara, muncul satu yang berbobot, sebuah pengakuan dari pria yang tahu betul bagaimana rasanya berada di posisi Mastantuono. Sosok itu adalah Javier Saviola. Saviola bukan nama sembarangan. Ia pernah menjadi permata paling bersinar di River Plate, mencetak debutnya di usia belia, dan dalam waktu singkat mengenakan seragam megah Barcelona. Ketika melihat perjalanan Mastantuono, ia tak bisa menahan diri untuk tidak merasa seolah sedang menyaksikan potongan masa lalunya sendiri diputar ulang. Menurut Saviola, perjalanan yang kini ditempuh Mastantuono adalah cerminan dari jalan yang dulu ia lalui. Ia melihat kemiripan dalam langkah-langkah awal, debut di usia remaja, lonjakan karier yang cepat, dan tekanan besar dari harapan publik. Dalam pandangannya, Mastantuono kini berada di lintasan yang sangat serupa dengan dirinya 2 dekade silam. Namun, Saviola menekankan bahwa meskipun banyak perbandingan dilontarkan publik, terutama dengan pemain muda seperti Lamine Yamal dari Barcelona, karakter Mastantuono justru lebih mencerminkan sosok lain. Ia menganggap gaya bermain Mastantuono lebih mendekati James Rodriguez, seorang gelandang elegan dengan kaki kiri penuh seni, visi tajam dan kepekaan luar biasa dalam menciptakan peluang di area berbahaya. Bagi Saviola, inilah tipe pemain yang secara naluriah cocok dengan DNA Real Madrid. Di luar aspek teknis, Saviola juga menyoroti dimensi lain yang kerap luput dari sorotan, aspek mental dan emosional dari sebuah transfer besar di usia muda. Ia memahami betul betapa sulitnya meninggalkan lingkungan yang familiar, menjauh dari zona nyaman, dan harus segera menyatu dengan dunia yang benar-benar baru. Adaptasi cepat menurutnya bukan hanya sekadar tantangan, tetapi menjadi penentu utama keberhasilan di tahap awal. Namun, ada satu hal yang membuatnya optimis terhadap Mastantuono, pengalaman membela River Plate. Bagi Saviola, siapapun yang mampu menahan tekanan luar biasa saat mengenakan seragam klub sebesar River dan bermain di bawah tatapan jutaan mata penuh tuntutan, berarti sudah memiliki bekal mental yang cukup untuk menghadapi kerasnya dunia Real Madrid. Kini, dengan sorotan tertuju pada Bernabeu dan langkah awal Mastantuono di Eropa, komentar dari Saviola menjadi pengingat bahwa setiap bintang baru membawa bayangan dari mereka yang pernah bersinar sebelumnya. Perjalanan Franco Mastantuono mungkin baru dimulai, tetapi warisan yang ia masuki sudah diisi oleh nama-nama besar, dan Javier Saviola tahu persis betapa berat sekaligus indahnya beban itu. Saat Franco Mastantuono bersiap menapaki babak baru dalam karier profesionalnya, dengan sorotan tajam tertuju pada langkahnya menuju Real Madrid, sang pemain muda menerima dukungan yang sangat berarti dari sosok yang dihormati di tanah kelahirannya, Javier Mascherano. Dalam sebuah wawancara eksklusif bersama Diario Ole, mantan kapten timnas Argentina dan ex-gelandang tangguh Barcelona itu menyampaikan pandangannya terkait keputusan Mastantuono. Bagi Mascherano, langkah sang remaja merupakan keputusan berani sekaligus wajar, terutama jika melihat skala klub yang datang mengetuk pintunya. Ia mengakui bahwa Mastantuono sejatinya sudah berada di lingkungan luar biasa bersama River Plate, salah satu institusi sepak bola paling dihormati di dunia. Namun dalam pandangan Mascherano, ketika klub sekelas Real Madrid atau Barcelona menyatakan ketertarikannya, pilihan untuk menolaknya nyaris tidak realistis. Dalam momen seperti itu, menurutnya, impian dan ambisi pemain muda akan berbicara lebih keras daripada rasa nyaman. Dukungan Mascherano bukan sekadar basa-basi dari seorang senior, melainkan bentuk pengakuan tulus dari seseorang yang pernah menjalani jalan serupa. Ia tahu betul tekanan dan ekspektasi yang menyelimuti pemain muda Argentina ketika mereka melangkah keluar dari tanah air, dan karena itu, ia menilai keputusan Mastantuono dengan pemahaman dan empati yang dalam. Di tengah gemuruh media dan euforia publik, restu dari sosok seperti Mascherano menjadi angin penyejuk yang menegaskan bahwa Mastantuono tidak melangkah sendirian. Ia membawa serta harapan generasi baru Argentina dan di belakangnya berdiri para legenda yang mendukung sepenuh hati. Franco Mastantuono kini bersiap menghadapi tantangan yang telah menggoda dan menggilas banyak pemain muda sebelum dirinya. Dari Vinicius Junior hingga Rodrigo,
Setiap bintang muda Amerika Selatan yang mendarat di Madrid harus lebih dulu melewati ujian keras Eropa sebelum bersinar. Jika semua berjalan sesuai rencana, ia akan masuk skuad Real Madrid untuk Piala Dunia antar klub musim panas ini. Ironisnya, River Plate, klub yang membesarkannya, bisa menjadi lawan pertama dalam turnamen itu. Pertemuan dua dunia, dua babak dalam hidupnya, yang dipisahkan hanya oleh peluit awal. Dari Azul ke Bernabeu, dari mimpi masa kecil hingga tantangan global, kisah Franco Mastantuono baru saja dimulai. Dan dunia sebaiknya mulai memperhatikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.